Selama kuliah itu harus explore ya. Harus explore. Harus Explore explore diri. segala macam ya dirimu, potensi-potensi yang kamu miliki, karena ya kamu nggak akan tahu kan kamu bisa apa kalau kamu nggak mencoba. Hippocrates, salah satu ahli kedokteran terkenal dalam sejarah Yunani, diyakini pernah menulis satu dokumen mengenai janji seorang dokter atau janji profesi seorang dokter, atau yang dikenal juga sebagai Hippocrates Oath, Hippocratic Oath. Betul? Oke. Kali ini kita kedatangan tamu, salah satu alumni dari SMA Santa Maria yang baru saja mengucapkan janji Hippocratic Oath. Belum sampai hitungan hari kalau tidak salah ya. Baru saja mengucapkan janji Hippocratic Oath dan menjadi seorang dokter. Mari kita langsung sama-sama berkenalan dengan tamunya, dan di sini kembali dengan saya Christine di Semanta Podcast, SMA Santa Maria Podcast. Halo dokter. Halo. Sekarang manggilnya udah nggak nama lagi ya, karena kan kita kan udah menempuh profesi selama berapa? Selama kurang lebih 2 tahun memang untuk profesi. Untuk profesi 2 Iya. tahun. Oke. Boleh nggak dikenalin dulu dok ke teman-teman di rumah, gimana perjalanannya dari waktu dari mulai SMA lulus, terus kemudian menempuh jurusan kedokteran. Oke. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu ya, Mem. Halo semuanya. Perkenalkan, namaku Dr. Sandro Roberto. Saya dari alumni SMA Santa Maria, dan kalau untuk universitasnya dari Universitas Diponegoro di Semarang. Dulu lulusnya tahun berapa ya? Lulus dari SMA Santa Maria itu di tahun 2017, Mem. 2017, berarti sudah 6 tahun yang lalu ya? Iya, kurang lebih 6 tahun yang lalu. Hampir 6 tahun yang lalu. Oke. Iya. Oke, lanjut. Oke, jadi kalau untuk perjalanan pendidikan sebagai seorang dokter ya, Mem. Tentunya setelah kita masuk ke universitas, ke fakultas kedokteran, ada yang kita sebut fasenya itu preklinik, Mem. Iya. Nah, jadi preklinik ini ibaratnya kita mempelajari semua teori-teori yang ada di kedokteran. Iya. Nah, ini kita tempuh itu selama kurang lebih 7 semester. 7 Nah, semester. dan di sana juga kita pasti akan ada lawan skripsi juga, penelitian, Itu sampai yang disebut dengan stase itu ya? kalau untuk stase itu nanti, Mem. Itu Oh, belum. pada saat klinik. Oh, baru Nah, klinik. ini masih baru preklinik. preklinik ya? Yes, betul. Ini Teorinya preklinik. ya? Kita semua teori, jadi praktek atau mungkin ketemu pasien itu mungkin minimal dan mungkin bahkan nggak ada. Jadi benar cuma teori aja gitu. Dan setelah kita selesai melaksanakan preklinik ini, barulah nanti kita di wisuda, Mem. Tapi wisudanya ini ya gelarnya adalah SKED atau sarjana Sarjana kedokteran. Kedokteran. Itu udah berapa tahun yang lalu kalau SKED-nya? Ya kurang lebih mungkin 3 tahun yang lalu mungkin ya, Mem. 3 tahun yang lalu udah Untuk SKED ya? SKED-nya. Oke. Baru setelah kita SKED, kita mengambil profesi atau yang kita sebut dengan koas itu, Mem. Koas. Atau Ya. fase klinik lah. Nah, berarti ini di saat dimana kita mulai nih kita mempraktekkan ilmu-ilmu kita kan yang kita sudah dapat di preklinik langsung ke pasien. Oh ya, sebelumnya boleh nggak diceritain teman-teman dulu dari universitas mana ini dokter? Lulusannya. Kalau saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di Semarang. Oke. Dari Universitas Diponegoro di Semarang. Jadi dulu masuk ke Undip itu lewat jalur apa ini dok? Kalau dulu saya masuknya jalur SBMPTN. SBMPTN, Jalur jadi tes lewat tulis. jalur tes tertulis ya. Yes, betul. Dan kebetulan di angkatannya Dokter Sandro ini banyak sekali teman-temannya itu memang yang sekarang ini jadi dokter ya, masih menempuh pendidikan di kedokteran ya. Iya, betul. Oke, lanjut dok. Setelah itu Oke. koasnya di Kalau koas itu kan nanti selama 2 tahun ya, Mem. Ya. Dan kalau kebetulan di universitas saya itu mostly itu di Semarang. Di Jadi Semarang. di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi di Oh Semarang. iya, Dokter Jadi, Karyadi di sana. kita kebanyakan aktivitas koasnya di sana, tapi untuk beberapa stase juga kita ada di beberapa kota gitu. Ada yang di kota Jepara, kabupaten ya mungkin ya, Kabupaten Jepara, ada juga yang di Kabupaten Rembang. Jadi masih di sekitaran Jawa Tengah gitu untuk lokasi dari kita stasenya itu. Seperti itu, Mem. Enak nggak tinggal di Semarang? Nyaman. Nyaman. Untuk tinggal di tenang Semarang. ya. Ya sangat kondusif menurut saya untuk
menjadi seorang pelajar di Semarang sih. Oh gitu. Kalau dibandingkan dengan di Pekanbaru, kan Semarang katanya panas juga tuh. Lebih Iya. panas mana? Kalau mau adu-aduan panas sih ya memang sebenarnya Panas Pekanbaru sendiri. cukup lebih panas mungkin ya Mem. Lebih panas ya. Tapi Dengan bergaul dengan orang-orang Semarang yang mengatakan Semarang panas, ya karena sebagai orang Pekanbaru gitu ya, Mem. Oh, ya nggak sepanas di Pekanbaru sih. Jadi Karena saya sana pesisir ya. iya, jadi ya udah terbiasa juga karena udah tinggal lama di Pekanbaru juga. Jadi nyaman ya, Iya. kuliah di Semarang sangat ya. nyaman, sangat nyaman. Oke. Jadi mau tahu juga apa sih yang memotivasi Sandro itu untuk mengejar untuk menjadi seorang dokter, dan kenapa sih dokter Sandro ini sampai memilih saya besoknya harus jadi dokter? Apa udah dari SD dulu, apa mulai dari SMA? Dulu SMA-nya jurusan IPA, IPA ambil ya. IPA. Oke. Kalau dari motivasi ya, Mem, dari saya sendiri memang dari TK atau sampai SD mungkin ya itu dari dulu memang udah bertekad mau menjadi seorang dokter, Mem. jadi udah dulu kalau ditanya mau jadi apa, dokter pasti gitu. jawabnya itu dokter. Jadi kadang kan bisa berubah-berubah gitu ya, Mem, kalau anak TK SD. Tapi Iya. ya kebetulan di saya tuh tetap konsisten dari SD ditanya mau jadi dokter, terus dapat jawabnya itu pasti dokter juga. Jadi memang Memang dari kecil sudah bertekad seperti itu, dan mungkin kenapanya itu lebih ke panggilan mungkin ya, Mem. Saya senang sekali untuk bisa bermanfaat gitu buat orang lain. Ya mungkin memang sebenarnya kan bisa di banyak cara ya, tapi mungkin cara yang saya senangi yaitu menjadi seorang dokter itu, Mem. Dan ya kita bisa memberi banyak gitu, Mem, dengan menjadi seorang dokter. Kita bisa memberikan edukasi, kita bisa memberikan mungkin pengobatan kepada pasien, dan manfaatnya itu kan bisa sangat dirasakan langsung oleh pasien kita. Seperti itu, Mem. Dan kebetulan juga sih, Mem, untuk sedikit background, keluarga saya juga dari keluarga besar, semuanya gitu ya. Belum ada yang dokter sama sekali. Oh, jadi ini satu-satunya dokter dalam keluarga besar ya? Ya, betul. Jadi benar-benar saya yang pertama sekali di keluarga besar itu yang menjadi seorang dokter, dan itu juga yang mungkin memotivasi saya juga karena saya bisa lebih bermanfaat gitu untuk mungkin orang-orang terdekat saya gitu. Seperti itu. Selamat untuk Bapak, Ibu, keluarga besar Ruberto. Terima kasih ya. Akhirnya punya dokter juga. Gitu ya. Oke, dokter. Kira-kira susah nggak sih untuk jadi dokter gitu? Apa kira-kira yang harus dimiliki oleh apalagi ini kan adik-adik di SMA mungkin kan banyaknya mau jadi dokter. Apa sih yang kriteria yang harus dimiliki oleh seseorang sehingga dia bisa menjadi seorang dokter? Oke. Untuk menjadi seorang dokter mungkin pertama harus pantang menyerah yang pasti ya, Mem. Karena selama pendidikan dokter itu kan banyak sekali nanti rintangan-rintangan yang akan kita hadapi gitu, Mem. Baik itu mungkin dari ujiannya, dari aktivitasnya, nanti mungkin bertemu pasiennya, banyak sekali. Tidur. Ya, staminanya juga terutama. Jadi ya satu itu kita harus tidak mudah menyerah dengan kondisi gitu, Mem. Dan juga yang paling penting lagi adalah time management kalau menurut saya, Mem, dari pengalaman saya selama ini. Karena tugas kita itu dan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa kedokteran itu sangat banyak. Gak cuma tugas, tapi kita juga harus bisa mengatur waktu kapan kita harus belajar, kapan kita membagi waktu untuk mengerjakan tugas. Belum lagi kalau misalnya di kampus itu kan banyak aktivitas lain, Mem. Gak cuma belajar. Kan dokter Sandro ini dulu waktu Kuliah kalau nggak salah dia adalah salah satu presiden apa gitu, boleh nggak diceritain? Oke, itu ya, jadi di kampus itu kan sangat banyak sekali ya organisasi kemahasiswaan gitu. Kebetulan pada saat berkuliah di FK waktu itu saya jadi istilahnya itu ketua dari suatu organisasi, itu namanya adalah AMSA di Ponegoro, jadi Asian Medical Student Association Universitas Diponegoro. Itu maksudnya ASEAN itu Jadi seluruh Asia begitu? Iya, jadi dia itu sebenarnya organisasi yang cakupannya internasional, memang jadi ada di seluruh dunia, tapi kebetulan saya jadi ketuanya yang di universitas di Universitas Diponegoro itu. Itu Membawahi berapa ratus anggota itu? Saya agak lupa exact numbernya, tapi sekitar 150 sampai 180-an orang. Dan itu orang-orang kedokteran semua? Yes, dan itu anak kedokteran umum semua.
Oh, teman-teman gitu. saya dan juga adik-adik kelas saya. Hebat ya. Ini memang Dokter Sandro dari waktu kuliah ini memang banyak sekali potensinya di SMA. Nah, dokter, kira-kira ada nggak korelasinya yang dokter rasakan sekarang ini tentang pengalaman belajar waktu di SMA itu membantu nggak dalam mempersiapkan dokter sendiri dalam meraih gelar dokter ini? Oke, kalau dari SMA jujur memang banyak ya Mem, kan kita fondasi yang kita bangun kan di SMA ya Mem, kita Iya. belajar, kita bersosialisasi dengan orang-orang, Berorganisasi. berorganisasi juga yang pasti, dan saya juga dengan Mem Christine dulu kan kita sempat bekerja bareng ya Satu Mem. tim ya. Satu tim kita membuat buku kenangan atau buku Iya. tahunan, dan itu menurut saya adalah bekal yang cukup penting gitu untuk saya bawa pada saat di bangku kuliah, karena di kuliah itu kan yang tadi kita kan nggak cuma belajar ya Mem, Mm-mm. kita juga berorganisasi. Meskipun itu sebenarnya pilihan, Mem. Ya Iya. terserah apakah mau menjadi mahasiswa yang istilahnya kupu-kupu yang kuliah pulang Kuliah pulang. atau yang mungkin ada organisasinya gitu. Iya. Nah, tapi kan Dan saya itu untuk bisa nambah portofolio juga ya. ya it's good for your CV lah untuk Iya. nambahin pengalaman organisasi. Ah. Nah, dengan bekal saat dulu di buku tahunan kan ya, meskipun pasti ada apa ya, nggak perfect lah ya, Mem. Pasti ada flow, Ada dinamikanya ya. pasti ada dinamikanya. Tapi Dan situlah belajarnya ya. disitulah kita belajar gitu ya, Mem. Memahami orang, memahami Betul. teamwork itu seperti Ya, apa. dan itu sangat apa ya, ilmunya sangat berguna lah nanti pada saat sudah di Ya, organisasi, di mungkin kuliah. nggak dituangkan ke dalam satu teori, tapi disitulah memang kamu besok pun misalnya ya, kalau dokter punya mungkin one day punya rumah sakit sendiri, Yes. gimana harus memanage orang. Mm-mm. Nah, itulah Ya, dibutuhkan. betul, Jadi betul. relate sekali ya dengan apa yang didapat dulu Iya, waktu betul. di SMA Santa Iya, Maria ya. betul sekali. Oke. Nah, dokter, Kan biaya kuliah ini mahal ya. Oke, relatif Biaya memang ya, mahal ya. relatif ya, kembali ke masing-masing. Oke. Tapi memang bisa dibilang untuk menempuh pendidikan kedokteran itu memang biayanya memang cukup lumayan tinggi. Nah, tapi katanya dengar-dengar dokter sendiri dapat beasiswa ya. Boleh nggak diceritain sama teman-teman? Oke, mungkin kita bahas dulu tentang biaya kuliah gitu Iya, ya, Mem. Jadi boleh, sebenarnya mungkin itu masyarakat sekarang menganggap kuliah kedokteran itu mahal ya, Mem. Mm-mm. Tapi kenyataannya sebenarnya menurut saya ya, Mem, dan Iya. yang sudah saya alami selama ini, kuliah kedokteran itu sebenarnya bisa diakses oleh semua orang, Mem. Mm. Terutama kalau kita berbicaranya di kampus universitas negeri ya, Mem. Karena yang penting nanti ada sistem UKT, ulang kuliah tunggal, dan itu akan semua disesuaikan sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing, Mem. Mm. Jadi kalau di kampus saya itu kan ada levelnya, Mem. Level UKT 1 sampai 7. Sampai 7. Jadi itu range dari 500.000 per semester sampai 19 Itu juta. yang bidik misi itu ya, Ya, yang 500.000 itu. jadi ya sebenarnya nggak usah minder untuk memberanikan diri masuk FK gitu, Mem. Karena pasti akan ada jalannya gitu. Dan Itu harus cari sendiri beasiswanya atau bagaimana itu? Maksudnya kalau- gini, kan kita untuk mendapatkan itu memang asalnya dari base-nya mereka akan research dari penghasilan orang tua ya. Iya, jadi pada saat udah diterima nih, Mem, ada pengumuman selamat Anda diterima gitu. Nah, itu nanti bakal banyak sekali ada dokumen-dokumen yang Yang harus dikirim. dikumpulkan Mulai ya. dari rekening, bukan rekening Listrik. sih, ya bill listrik, air, Iya. foto rumah. Iya. Nah, jadi dari sanalah mungkin mereka menilai ya, Mengestimasi ini ya. kira-kira dia di UKT-nya itu yang mana. Mm-mm. Dan meskipun kita misalnya dapat UKT yang agak tinggi misalnya, Mem, tapi seberjalan kita kuliah, kita merasa keberatan, kita masih bisa kok untuk mengajukan banding UKT. Oh, Jadi kita masih bisa turun lagi UKT-nya. Oh gitu, asalkan kita ikut jalur ya. Ya, sesuai dengan prosedur yang sudah ada. Ah. Jadi ya mungkin untuk mengklarifikasi yang di masyarakat yang bilang kuliah kedokteran itu mahal. Memang benar. Tapi ya sebenarnya masih sangat bisa diakses gitu Hmm. untuk semua kalangan. Nah, kalau Dokter Sandro ini kemarin dapat beasiswa itu dari mana? Oke, kalau dari saya mungkin di kesempatan ini mau mengucapkan terima kasih juga ya, Mem, untuk Iya. yang pihak pemberi beasiswa dari Yayasan Buddha Cici Indonesia, Buddha Seci Indonesia. Suci Indonesia. Ya, jadi kebetulan itu saya apply beasiswanya itu pas kelas 12, Mem. Oh, udah dari kelas 12. Ya, jadi Pas udah keterima atau belum? pas belum keterima itu sudah di-apply. Mm-mm. Jadi dia itu punya syarat, Mem. Jadi apabila
masuk kedokteran akan diberikan beasiswa apabila masuk univnya tuh univ A, B, Oh, C sudah gitu. sudah Jadi ada dia, listingnya ya? ya dia sudah ada listnya, kalau masuk di univ ini baru dia akan memberikan beasiswa. Gitu. Jadi sebelum kita dapat ya kita sudah paling tidak sudah apply, sudah dapat gitu beasiswanya. Tinggal Itu sampai sekarang pun masih ada seperti itu. kayaknya sekarang sih sudah tidak dibuka ya Mem, karena itu pada saat itu karena mau ada pembangunan rumah sakit gitu, jadi dia menyebar Oh, beasiswa concern untuk dulu ke situ ya. SDM dia seperti itu. Oke. Mhm. Dan infrastruktur ya mungkin ya. Iya, jadi Oke. ya selama kuliah dari semester 1 sampai sekarang sudah jadi dokter, itu untuk UKT-nya dibiayai oleh Yayasan Bunda Oh, Jasa ya. Indonesia. Oke, jadi untuk UKT dari semester 1 sampai berarti zero dong. Zero Iya. expense dong. Zero expense buat UKT, tapi untuk biaya hidup kan tetap Oh, ada biaya yang hidup. dikeluarkan ya Mem. Tapi selain dari biaya UKT, apakah ada lagi bayar-bayar yang lainnya itu? Kalau Misalnya praktikum atau apa? kalau dari kampus saya sih udah nggak ada sih Mem. Udah include semua itu? Itu pokoknya ya udah tiap semester bayar segitu, kita udah nggak ada bayar apa-apa lagi. Paling ekstra itu kalau untuk keperluan pribadi, misalnya mau beli buku, Mm-mm. nah itu kan kebutuhan pribadi ya Mem, yaitu keluar uang sendiri. Tuh kalau udah praktikum dan segala macam itu semua udah, kita nggak usah bayar-bayar gitu, nggak ada sih Mem. Nah, tapi biaya-biaya untuk bukunya apa segala macam itu juga lumayan besar ya? Jujur kalau Diktat. buku-buku kedokteran itu lumayan ya Iya. range-nya mungkin bisa jutaan ya Mem, tergantung bukunya juga. Hmm. Tapi dengan perkembangan zaman sekarang, di E-book. adik-adik kelas saya ya Mem, udah jarang sekali sih yang membeli buku fisik gitu ya Mem. Jadi pakai e-book ya? Kebanyakan belinya ya e-book. Jadi ya mungkin dengan perangkat elektronik gitu ya. Ya tinggal akses e-booknya dari sana. Dan itu kan Tapi sama isinya juga ya? ya kurang lebih sama gitu. Ya versi digital kan lebih affordable ya Mem. Jadi Iya. tidak harus fisik gitu. Dan itu Iya. kembali preference masing-masing. Betul. Iya. Nah, apa sih dampak menjadi seorang dokter nih bagi kamu pribadi dan bagi keluarga kamu? Kalau untuk dampak mungkin saya sekarang merasa bisa lebih bermanfaat untuk keluarga saya dan juga mungkin orang-orang sekitar. Dalam artian ya sejak koas juga udah kadang banyak yang sering ngechat nanya gitu ya, mungkin berkonsultasi lah untuk masalah kesehatan. Ya saya ya senang gitu bisa membantu gitu dengan ilmu yang saya punya, dengan skill dan kemampuan yang saya punya, itu saya bisa membantu. Dan Jadi apalagi kayak alodok gitu ya, alodok ya gitu. mungkin ya cuma jalur teman gitu kan. Iya betul. Dan juga kan ya dengan pasien juga Bisa memberikan manfaat dan memberikan senyuman pada mereka lah gitu, memberikan kebahagiaan kecil gitu pada orang pasien-pasien dan juga keluarga Menyenangkan terdekat. ya, jadi lebih Iya, enak jadi ya. kadang ya dengan kita membahagiakan orang lain kan kebahagiaan itu menular hormon, ya. iya, hormon endorfinmu langsung nambah-nambah terus gitu Iya, ya. betul. Karena kan dengan orang lain bahagia, kita juga ya bisa ikut tertular gitu bahagianya. Iya, benar. Suka nonton hospital playlist? Iya, itu kayaknya hampir semua mahasiswa kedokteran nonton itu. Nonton itu Iya. ya. Nah, kalau di hospital playlist nih, kalau diandaikan Dokter Sandro ini pengen jadi yang seperti apa? Seperti siapa? Itu kan ada spesialisnya macam-macam Oke, tuh. oke. Mau jadi siapa? Kalau tokoh favoritnya mungkin lebih ke Ikjun ya Mem, yang Tokohnya ya. tokohnya ya, Dan karakternya gitu ya Mem. karakter. Tapi kalau untuk ilmunya sendiri nih, kan kalau Oke. Ikjun itu apa ya? Dia Spesialis apa bedah ya? digestif kalau saya setahu Digestif. saya. Berarti itu yang ngurusin apa? Liver, usus, saluran pencernaan. Yang gitu. dalam-dalam gitu Iya, ya. organ dalam. Oke. Kanker juga dengan Iya, biasanya digestif. digestif juga, tapi khusus kanker yang di saluran pencernaan, di usus mungkin seperti itu. Nah, misalnya kalau bukan misalnya nih, ini memang betulan tanya. Kan kalau dokter kan kalau cuma jadi dokter aja, ini kan apalagi baru aja disumpah ya. Iya. Kan baru jadi dokter umum ya. Iya, betul. Itu kan kalau untuk menjadi dokter spesialis kan harus menempuh lagi Betul. pendidikan ya. Iya. Nah, kalau dokter Sandro ini pengen jadi spesialis apa gitu? Oke, kalau Minatnya. minat spesialisnya ya memang saya ada minat untuk melanjutkan pendidikan ke dokter spesialis, tapi untuk saat ini sih untuk cenderungnya mungkin lebih ke saraf Oh, ke saraf. atau Berarti bedah. kayak si ini dong. Siapa tuh kalau yang saraf itu? Yang cewek itu lupa. ya Mem.
Yang di- Songhua. Iya, Kayak tapi si itu dia Songhua. bedah saraf. Ya. Nah, ya kurang lebih ke arah sana saya tertariknya. Untuk saat ini ya memang. Oh, Nanti iya. tergantung dari kesempatan dan rezekinya kemana. Gitu. Tapi Dokter Sandro ini nanti kan setelah ini akan menjalani intensif ya, Ya betul Mem. intensif 1 tahun. Setelah itu karena sudah ada kontrak karena menerima beasiswa dari Yayasan Bunda Suci itu, Ya. maka Dokter Sandro ini nantinya akan bekerja ya di salah satu rumah sakit Ya, yang dimiliki oleh yayasan. yayasan. Ya. Jadi ini Dokter Sandro ini sebetulnya udah jelas ini masa depannya udah di depan mata nih dia Enggak juga. Nah, sudah jadi dokter kan karena nggak semua dokter kan lulus langsung dapat kerjaan kan ya dok? Yang ya harus mencari lah berarti Harus mencari kan. juga kan? Dalam posisi saya ini mungkin ya enaknya ya udah nggak Puji perlu Tuhan, mencari lagi. nggak perlu cari karena itu udah bagian dari Kontrak. kontraknya itu ya. Beasiswa, ya betul. Nah, baru-baru ini kan dokter kan baru mengucapkan janji Iya. Hippocratic Oath, Iya. ya yang tadi disebutin di awal itu Hippocrates kan, Iya. yang menulis. Cuman kita nggak tahu apakah betul beliau yang menulis. Nah, apa sih arti HO itu buat dokter dan bagaimana mempengaruhi profesionalisme kamu sebagai seorang dokter? Oke, jadi untuk ya, Terminologinya dulu deh kita kalau bahas. oke, jadi itu mungkin bahasa awamnya kita sebutnya sumpah dokter ya, Mem. Sumpah dokter Cuma ya. ya sumpah dokter itu ya dalam bahasa Inggris Hippocratic Mm-mm. Oath itu. Mm. Jadi diambil dari tokoh Hippocrates, Mhm. yaitu adalah bapak kedokteran dunia. Mm. Jadi ya kita menggunakan Hippocratic Oath itu. Mm. Dan untuk arti Isinya pentingnya, sendiri apa? isinya itu kan lumayan panjang ya, Mem. Oh, Mungkin ya tapi bisa dirangkum deh di tentang searching apa? ya. Jadi intinya adalah ya saya berikrar untuk lalalala gitu, Mm. dan ya salah satunya untuk misalnya menjaga rahasia medis, Iya. lalu memperlakukan dokter sebagai saudara kandung sendiri, lalu juga mengutamakan dari kesehatan pasien dan lain-lainnya gitu, banyak poinnya itu, Mem. Iya. Kalau arti pentingnya menurut saya sih menjadi sebagai pedoman sih, Mem, bagi kita sebagai seorang dokter. Pasti kan nanti bakal banyak tantangan-tantangan yang kita temui selama kita Mhm. berpraktek. Ya kita harus menjunjung tinggi dan ingat lagi sumpah yang kita ucapkan pada saat kita disumpah itu. Ya kita harus berpegang ke sana supaya kita tidak jadi dokter yang lalai gitu, yang tidak bertanggung jawab. Hmm. Jadi ya menurut saya itu arti pentingnya itu kita punya pegangan, kita punya pedoman dalam kita melakukan pekerjaan kita sehari-hari gitu. Jadi waktu itu disumpah itu memang ada kitabnya gitu? Iya, jadi itu mungkin momen yang cukup penting bagi saya, Men. Mungkin cukup ngena lah di hati saya pada saat momen sumpah dokter itu. Oh, Karena ya ada fotonya ya? ada rekamannya sih, Men. Ada rekamannya. Dan ada foto-fotonya dari dokumentasi. Jadi benar-benar ya seperti memang disumpah, Mem. Jadi nanti akan dibagi sesuai agamanya masing-masing. Oh, gitu. Karena kan menggunakan kitab suci dari agamanya masing-masing. Sama seperti kayak mau jadi pengacara? Ya, atau seperti di apa? persidangan seperti itu. Nah, kurang lebih mirip seperti itu, Mem. Jadi nanti buku kitab sucinya akan diletak di atas kepala kita ya, Mem. Nanti sambil kita nanti mengucapkan sumpah. Oh, jadi itu dokter kitab suci. agama Yes, masing-masing. betul. Oh, bukan kitabnya Hippocratic Oath Bukan. itu. Kitab bukan. agama masing-masing. Jadi Oh, nanti iya. berbarisnya juga sesuai agama masing-masing. Oke, Gitu. menarik ini. Nah, gimana nih Dokter Sandro nih, Hippocratic Oath itu kan sesuatu yang istilahnya di kode etik yang tertinggi yang harus dipegang oleh seorang dokter kan. Iya, pegangan buat kita sebagai Ah. dokter. Nah, bagaimana nih dokter ini memahami dan mengatasi konflik ya antara Hippocratic Oath dan tekanan bisnis ya dalam dunia kedokteran. Ya kan kita tahu. Iya. Kayaknya dokter rata-rata semua uangnya banyak deh. Nggak, Gitu. nggak semua sih, Mem. Karena kan misalnya kan, oh ini sakit, kasih aja yang obatnya yang apalagi spesialis ya, Oke, bukan yang generik tapi yang paten. oke. Otomatis kan insentifnya juga mungkin ya kita tahu lah Oke. gitu. Ya untuk mungkin kita nggak bisa pungkiri juga, Mem, pasti ya rumah sakit, farmasi itu kan suatu industri ya, Mem, pasti ada bisnisnya lah di sana ya. Tapi ya kita atau saya gitu sebagai dokter ya kita harus menyikapinya dengan bijak ya, Mem. Karena ya
tetap kita tuh ada kaidah-kaidah yang harus kita pegang. Itu di kedokteran sih ada 4 gitu ya, Mem, yang mungkin umum dibicarakan. Ada yang namanya beneficence, ada non-maleficence, ada autonomy, dan juga ada justice. Nah, jadi apa maksudnya? Non-maleficent itu artinya kita do no harm. Jadi apapun yang kita lakukan pada pasien, first do no harm. Kita jangan membahayakan pasien. Tuh, ya kalau kita dengan diam itu kita tidak membahayakan pasien, yaudah kita diam aja. Jadi first do no harm. Nah, lalu apa? Selanjutnya beneficence, ya kita melakukan sesuatu demi apa? Kepentingan dan kesehatan dari pasien itu. Lalu autonomi. Nah, ini mungkin yang ini ya, kita memberikan wewenang juga kepada pasien, Mem. Kita memberikan otonomi, kita memberikan pilihan gitu. Ini ada kita pilihan A, kita jelaskan dengan segala benefit dan risknya dan lain-lainnya. Ada pilihan B, C, dan selanjutnya ya tetap pasien lah yang menentukan. Itu kan kita sebagai apa ya, Mem? Konsultasi namanya kan, kan dua arah ya, Mem. Jadi dari dokter dan juga dari pasien juga. Dan yang terakhir itu ada justice, itu keadilan ya. Kita juga harus memperhatikan faktor keadilan ya. Maksudnya jangan karena misalnya Mem ini berduit banyak, gitu ya, berkaya. Ya udah, kasih aja obat yang mahal gitu. Dan kita maksudnya memperlakukan Mem tuh berbeda gitu. Kita servis habis-habisan gitu. Sementara nanti mungkin dengan pasien yang kurang mampu kita ogah-ogahannya, itu jangan sampai seperti itu. Jadi, nah, itu ada di dalam Hippocratic Oath itu. Ya, itu kaidah moral yang harus kita pegang gitu. Oke. Nah, saya juga ini pertanyaan, Mem. Apakah emang benar ya antara obat yang generik dengan obat paten itu memang kalau generik tuh lama sembuhnya, kalau paten itu udah pasti cepat sembuh gitu? Apa iya betul kayak gitu? Sebenarnya enggak juga sih, Mem. Jadi untuk istilah generik paten itu kan sebenarnya adalah obat yang ada merek sama obat yang nggak ada merek, gitulah kita gampangannya. Jadi misalnya kita ambil contoh. Tapi kayaknya semua bermerek deh. Yang generik juga bermerek. Nggak juga, Mem. Jadi kadang misalnya obat paracetamol gitu ya, Mem. Ya kan? Namanya paracetamol. Paracetamol itu adalah kandungan obatnya. Jadi obat itu mengandung paracetamol sekian miligram gitu. Nah, nanti kalau paten ya nanti dia ada nama mereknya, misalnya Pananit gitu apa gitu. Nah, tapi isinya itu adalah paracetamol. Gitu. Jadi sebenarnya it's basically the same thing, cuma dengan kemasan yang berbeda. Dan memang kadang untuk obat-obat paten itu ya dia ada campuran-campuran sih, Mem, kadang. Ya, jadi nggak yang membuat jadi cepat kadang sembuh, itu ya? nggak pure, dia itu cuma paracetamol. Kadang dia ada tambahan, ditambah apanya gitu. Itu yang membuat mahal ya? Ya mungkin itu selling point-nya ya. Ingredient jadi dia ada ingredient tambahan gitu. Tapi ya sebenarnya basically itu same thing sih. Tapi ya kembali lagi, Mem, respon obat terhadap orang itu kan berbeda-beda. Ya mungkin Mem dikasih obat A cocok, di saya mungkin nggak cocok. Itu sangat bisa terjadi. Jadi ya sebenarnya ya sama aja sih, Mem, kalau menurut saya ya, Mem. Sama aja ya. Karena gini ya, dokter. Saya kebetulan punya temen nih dia di Belanda. Itu kalau anaknya sakit, dia pergi ke dokter. Itu sama dokternya itu cuma disuruh pulang, misalnya anaknya demam atau apa, itu nggak dikasih obat. Itu hanya disuruh banyak minum air hangat. Terus kalaupun mau dikasih nanti setelah nggak sembuh juga kembali, cuma dikasih obat penurun panas saja. Tapi ya ini kalau ini memang pengalaman pribadi ya. Dulu waktu anak memang waktu masih 5 tahun pertama itu kan masa-masa yang sangat rawan untuk balita ya. Sering sakit. Tapi karena kami dulu karena saking parnonya anak pertama langsung bawa ke spesialis, dan yang langsung diberikan memang obat yang paten dan memang cepat sembuh. Tapi ketika dia kan kita sekarang kan udah pakai BPJS, kan nggak semua BPJS itu langsung obatnya obat-obat yang paten gitu kan, obat-obat obat standar gitu ya. Nah itu agak nggak cepat sembuh. Maksudnya gini, kok lama itu recovery-nya gitu. Nah itu tadi kenapa saya tanyakan konflik antara HO dengan tekanan bisnis. Kalau di Indonesia gampang sekali dokter itu sepertinya mengeluarkan resep, nih obatnya, ini obat yang paten gitu. Antibiotik apa segala macam gampang sekali mengeluarkan. Kenapa seperti itu? Jadi pertama pasti tergantung dari case by case ya. Case by case sebenarnya kan memang untuk apakah ini perlu diberi obat atau tidak itu kan
penilaian dari dokternya gitu. Iya. Jadi ya itulah seninya di kedokteran mem. Kadang dokter A dan dokter B ya mungkin approach dia ke pasien itu bisa berbeda. Mungkin ada yang lebih suka memberi obat, ada mungkin yang lebih ke fokus di edukasinya gitu, nggak usah sampai obat dulu gitu, di hold dulu. Jadi itu ya seninya kedokteran gitu, memang berbeda-beda tiap dokter. Dan kalau untuk obat-obat mungkin itu tergantung kadang pengalaman klinisnya seorang dokter juga sih, Mek. Tuh kan kebetulan mungkin dibandingkan dengan spesialis kan saya masih dokter umum ya, Mem. Pengetahuannya mungkin belum sejauh itulah untuk mungkin dengan obat-obatan dan lain-lainnya. Jadi ya terkadang ya kalau dokter itu udah punya pengalaman yang banyak, ya mungkin dia udah percaya diri aja untuk meresepkan obat yang memang dia mungkin selama dia menggunakan ini memang manfaatnya bagus gitu buat pasiennya. Seperti itu sih, Mem. Jadi menurut saya sih lebih ke pengalaman-pengalamannya itu bisa juga jadi faktor pertimbangannya. Terus ada juga mitos gini, bukan mitos ya. Kalau memang lebih nyaman kalau misalnya dokternya itu kasih obat tuh racikannya sendiri. Kok kayaknya lebih tokcer gitu daripada obat yang langsung dikasih kayak kemasan gitu. Jadi kayak lebih seneng gitu. Dokternya itu ngeresepin diracik loh, jadi puyer dah. Iya, Nah, itu gimana itu? Mitos atau fakta tuh? Kalau obat itu cepat sembuh? Sebenarnya ya tergantung kandungan obatnya ya, Mem. Karena sebenarnya kan racikan itu biasanya kan pada anak-anak biasanya ya, Iya, Mem. betul. Kayak kita sebutnya kan puyer ya. Puyer ya. Kalau di medisnya kita bilangnya pulveres, itu bahasa medisnya. Iya. Ya jadi itu sebenarnya obatnya sama, Mem. Obatnya sama. Cuma digerus, udah gitu aja bedanya. Misalnya obatnya paracetamol gitu ya, Mem. Cuma kan kalau anak kecil kan susah ya untuk menelan tablet sebesar itu. Nah, makanya paracetamolnya digerus, Mem. Digerus, baru nanti kan jadi serbuk itu. Nanti serbuknya kan dimasukin ke kertas-kertas pembungkus itu. Dan kalau diminum cepat terserap ke dalam tubuh, ya cepat sembuh kayaknya ya, kayak gitu ya. Ya sebenarnya sama aja sih, Mem. Kan masuk tubuh juga kan dihancurkan oleh lambung dan kalau anak kecil lain-lainnya. kan dikasih minum obat itu kan bisa jadi kan dia muntah. Iya. Nah, jadi itulah efeknya. Kalau udah muntah kan radangnya makin tambah dong, jadi makin demam gitu kan. Itu ya mungkin ya efeknya. Kenapa kok obat puyer itu cepat sembuh? Karena cepat mungkin karena dia secara bentuknya kan sudah dihancurin juga ya, Mem. Jadi mungkin penyerapannya juga bisa terbantu gitu. Lebih cepat lah. Tapi isinya sebenarnya sama ya? Isinya sama. Bukan karena udah ada jampi-jampinya dokter gitu. Tapi tergantung juga sih, Mem. Kadang kan pulveres itu bisa gabungan racikan juga bisa sebenarnya. Jadi misalnya saya berinya paracetamol, saya campurin dengan obat B, dengan obat C, itu juga bisa banget gitu. Jadi ya kembali lagi itu seninya dokter gitu, kemampuannya tiap masing-masing dokter gitu untuk meracik obat itu. Tapi ya asal dari obatnya ya obat-obat yang pada umumnya juga sebenarnya, cuma dalam sediaan obat yang berbeda. Gitu. Oke lah. Senang nggak jadi dokter? Bangga nggak? So far so good, Mem. Ya bisa bermanfaat buat orang lain itu juga kebahagiaan buat saya sendiri. Oke. Nah, kayaknya kita udah sampai di penghujung obrolan kita nih, Dok. Iya. Kira-kira ada nggak pesan dan kesan yang mau dokter sampaikan, terutama kepada adik-adik kelas yang sekarang masih duduk di bangku SMA nih, kan gitu, yang mungkin sekarang sedang berjuang mau mengambil fakultas kedokteran. Pesannya dari saya mungkin agak panjang dikit, nggak apa-apa ya, Mem? Boleh. Jadi mungkin ini dari pengalaman saya juga di selama kuliah dan sampai udah jadi dokter ini adalah ya selama kuliah itu harus explore. Harus explore segala macam ya dirimu, potensi-potensi yang kamu miliki, karena ya kamu nggak akan tahu kan kamu bisa apa kalau kamu nggak mencoba. Dan cobalah untuk salah satu caranya adalah dengan join organisasi dan lain-lainnya. Karena yang selalu saya tekankan gitu ya ke adik-adik kelas saya juga gitu, sebenarnya apa sih yang membedakan saya dengan teman-teman saya yang lainnya yang juga di FK gitu, yang kedokteran juga. Kalau untuk secara ilmu belajar kan sama ya, Mem. Kita duduk di kelas yang sama, diberikan ilmu yang sama oleh dosen yang sama juga. Jadi apa sebenarnya yang membedakan kita? Ya tentu aktivitas kita di luar kelas kan, Mem. Nah itu yang akan membedakan kita dengan orang lain. Nah itulah makanya yang ya harus kita kejar juga, aktivitas-aktivitas di luar kelas seperti kita ikut organisasi dan lain-lain. Dan ya kita harus step out from our comfort zone lah. Tapi mungkin saya nggak suka istilah itu, Mem. Saya lebih suka itu istilahnya expand your comfort zone. Itu jadi kita jangan malas gitu ya. Betul. Jadi ya dengan mencoba berbagai macam hal, explore, ya kita bisa dapat potensi-potensi yang mungkin orang lain
belum temukan di diri mereka gitu. Dan mungkin Mem setuju juga kan men, kalau misalnya di dunia kerja gitu ya Mem, kan Mem juga sudah pengalaman banyak ya Mem di dunia kerja, pasti orang yang punya soft skill itu pasti akan lebih dibutuhkan dan disenangi gitu kan Mem, dibandingkan dengan yang lebih mungkin relevan Yes, dimanapun betul. tempat dia ya betul. Dan ilmu-ilmu soft skill itu seperti kita mungkin public speaking, manage orang gitu, itu kan tidak dipelajari di mata pelajaran kimia, biologi, betul fisika, itu kan kita nggak belajar di sana kan Mem. betul. Nah kita belajarnya kan tentu di luar kelas. Apalagi yang berorganisasi tadi bisa menambah portofolio ya. Yes betul, dan itu salah satu poin plusnya juga kalau kita buat CV ya, ya kita nggak dilihat cuma sebagai orang yang kerjaannya cuma kuliah doang gitu, kita juga punya aktivitas di luar kuliah gitu. Oke. Itu Oh sih ya, mungkin. tadi ada pertanyaan yang nyelip gini. Kan Ya, Mem. nggak harus jadi spesialis di kedokteran ya. Yes, Tapi betul. juga bisa kalau dokter Sandro nanti S2-nya mau ambil misalnya yang untuk manajemen kedokteran Bisa kan banget, boleh bisa juga banget. kan. Iya. Karena kalau untuk jadi apa ambil profesi yang itu kan harus betul-betul berhenti total ya. Iya. Maksudnya nggak boleh beraktivitas menjalankan profesi kedokterannya ya. Iya. Jadi harus memang konsen. Tapi kan kalau untuk yang S2 misalnya entah apa Masih bisa. masih banyak bisa lah. gitu ya, masih bisa bekerja kalau itu. Betul itu ya, Dok. Ya jadi sebenarnya untuk jadi seorang dokter itu pilihan karirnya banyak ya Mem. Pilihan karirnya banyak. Jadi tuh. mungkin yang di masyarakat kita nganggap dokter adalah orang yang ketemu Medis pasien, aja. dokter yang resepin obat dan segala macam. Tapi sebenarnya lebih dari itu. Kita bisa jadi apa misalnya Mem? Bisa jadi satu dokter spesialis tentunya ya, dengan melanjutkan pendidikan dokter spesialis. Betul. Lalu kita juga bisa jadi dokter yang bergerak di bidang manajemen. Nah, rumah sakit kan tentu harus ada yang memanage ya Mem. Dan itu biasanya memang dokter ya, yang dicari adalah seorang Ya, dokter ya. nanti kita ambilnya S2 manajemen rumah sakit, itu ada pendidikannya lagi. Atau misalnya jadi dosen juga bisa, ambil S2 jadi dosen, atau jadi peneliti mungkin itu juga bisa. Jadi tidak semua dokter itu harus ketemu dengan pasien juga Mem. Iya. Itu jadi mungkin jadi dekan gitu juga kan bisa di bidang pendidikan. Itu jadi banyak sekali opsi-opsi yang bisa diambil gitu sebagai seorang dari dokter. passionnya masing-masing. Tergantung minat dan bakat masing-masing lagi, Iya. dan kesempatan-kesempatan yang ada gitu. Tapi kalau dokter sendiri nih, dokter Sandro sendiri passionnya ini lebih kepada memang mau jadi spesialis atau memang lebih ke manajemennya, atau belum kelihatan? Masih Kalau di oke. raba-raba. Kalau dari saya sih bertekad mau jadi dokter spesialis. Mau bertekad jadi memang. Ya, betul. mohon doanya ya Mem. Tadi ya, aduh, amin. Digestif itu tadi ya. Ya. Oke, teman-teman di rumah, sampai juga kita di akhir obrolan kita dengan Dokter Sandro. Jadi dari obrolan ini Dokter Sandro memang betul-betul selalu mengingatkan untuk mengeksplor diri, membuat kita menjadi relevan dan berguna juga bagi masyarakat dan orang banyak. Karena kalau kita pintar, kita berprestasi hanya yang bisa manfaat untuk kita sendiri, itu nggak ada gunanya ya. Iya, jadi manfaat buat orang lain. Jadilah manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Oke, baik dokter, terima kasih banyak atas waktunya. Terima Udah kasih juga, jauh-jauh Mem, sudah datang dari diundang. Semarang ya. Jangan bosan-bosan ya, nanti kapan-kapan kalau kita undang lagi ya. Oke, siap Mem. Oke, selamat siang semuanya. Udah.